saya ingin minta tanggapan ICW. Yang jelas kan ini kasus nyata nih yang terjadi, Benny Edward. Publik diminta untuk aktif melaporkan pungli. Itu yang kemudian dilakukan, tapi dampaknya kita lihat ia dipenjarakan, masuk penjara, kemudian tadi kita dengar ceritanya dan sebagainya. Jadi bagaimana harus menyikapi ini? Apa yang diharapkan publik lakukan ya? Kalau kita melaporkan kemudian dampaknya seperti itu. Iya, sebenarnya ini cerita yang sangat miris ya. Ada cukup banyak tindak pidana yang justru dialami oleh seorang pelapor yang menginginkan pelayanan publik lebih baik. Mulai dari kriminalisasi, penyiksaan, pemerasan, penyelesaian hukum, bahkan Komnas HAM, lembaga negara juga tidak diberikan akses. Pertanyaan lanjutannya adalah, yang pertama, apakah misalnya dalam kasus Mas Benny, apakah nopol tersebut pernah dibuktikan atau tidak bahwa dia menunggak pajak? Kalau seandainya terbukti menunggak pajak, apa treatmentnya? Bukan justru pelapornya dipenjarakan. Lalu yang kedua misalnya, tadi pengakuan Mas Benny soal bagaimana treatment di lapas, semua cerita pungli ini sebenarnya kan bukan cerita baru, Mbak Nana. Hampir di seluruh pelayanan publik terjadi seperti ini dan itulah praktik korupsi yang paling dekat dengan masyarakat. Persoalannya adalah pertama, apakah pemerintah pernah mensosialisasikan di setiap dinas, di setiap tempat pelayanan publik di mana masyarakat untuk melapor. Ketika melaporkan, apakah perkembangannya dikasih tahu? Penuntasannya seperti apa? Jangan hanya sekedar kalau tren sekarang kan pemerintah melaporkan ada sekian ribuan kasus yang dilaporkan, tapi tidak dikasih tahu ribuan itu sampai mana prosesnya. Dan itu kendala dan juga jaminan hukum kepada orang-orang yang berani seperti Mas Benny, itu yang tidak ada sehingga kalau tindakan-tindakan seperti ini tetap dibenarkan, tetap dilakukan di masa yang akan datang, maka ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang berani. Kita masyarakat dipaksa takut oleh penegak hukum itu sendiri. Mas Benny, Anda sekarang setelah akhirnya harus mendekam di penjara dan berbagai peristiwa Anda alami, Anda masih berani, Anda masih mau untuk merekam kegiatan-kegiatan pungli atau sudah akan berhenti nih setelah ini? Saya mempertimbangkan kondisi keluarga, Mbak, karena anak, istri, orang tua itu semuanya trauma. Kalau saya sendiri sebenarnya semangatnya sih masih sama, cuman mempertimbangkan keluarga, ditambah lagi dengan kejadian ini saya akhirnya harus kehilangan kemerdekaan, dipisahkan secara paksa dari keluarga, lalu kehilangan pekerjaan. Justru itu yang harus saya pikirkan saat ini. Jadi kecuali pemerintah memikirkan bagaimana melindungi masyarakat seperti saya. Mas Benny, tapi tadi pernyataan Mas Kurnia, jadi Anda memang memilih untuk tidak lapor ke jalur resmi, yang Anda pilih justru upload ke YouTube itu karena apa? Karena sebenarnya pada saat sejarah awal kenapa saya seperti ini, kisah awal yang tadi saya menjadi korban pungli itu, saya sudah melakukan pelaporan. Waktu itu saya melakukan pelaporan secara online ke www.propam.go.id. 2014 artinya sampai sekarang sudah hampir jalan 8 tahun. Di situ ada nomor kontak yang diminta, tapi tidak pernah sekalipun saya dihubungi terkait laporan itu. Jadi Anda merasa jalur resmi tidak merespon karenanya Anda menggunakan jalur tidak resmi begitu ya. Bagaimana Pak Najih? Ombudsman kan juga kan kerap kali menerima laporan-laporan ini. Tetapi kalau kemudian publik merasa yang mereka laporkan tidak akan ada tindak lanjutnya, kemudian mereka melaporkannya ke publik begitu ya lewat media sosial dan dampaknya seperti yang kita lihat terjadi pada Benny. Ya seharusnya kasus Mr. Benny, Mas Benny harusnya mendapat Pulitzer ya kalau di dunia internasional gitu ya. Tapi sayangnya di Indonesia malah sebaliknya. Nah ini di Ombudsman sebenarnya ada mekanisme kita kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Ketika ada itu satu, yang kedua kita menggunakan mekanisme whistleblower ya. Dan kalau pihak pelapor minta dirahasiakan, kita juga akan rahasiakan identitas dari pelapor. Namun dalam pendekatan menyelesaikan laporan masyarakat, kita selalu meminta klarifikasi dari pihak pelapor dan juga klarifikasi dari pihak terlapor secara terpisah gitu ya. Dan kemudian setelah itu kita akan carikan solusi. Yang sering kita lakukan adalah solusi untuk menyelesaikan problem-problem yang muncul di dalam pelayanan publik ini agar selesai. Bukan karena yang lain, tetapi kita harapkan bahwa laporan yang ada ke Ombudsman kita selesaikan. Dan bukan malah justru membawa ini ke ranah pidana, begitu ya Pak Najih. Pastikan kamu selalu nonton Trans 7 dan jangan lupa untuk follow sosial media kami ya.